Iya, masih pengumuman kayak, kalian tolong jangan bikin aku ke distract. Oke, kita streaming 5, 4, 3, 2, 1. Oke, selamat pagi sahabat Rollcaster semua. Pagi ini dengan saya Dwi. Hari ini kita kedatangan tamu spesial, ada Bapak Bayu Fernando. Beliau adalah seorang pegiat ekonomi kreatif, juga sebagai pemilik dari Rumah Jamur Nando. Nah, gimana apa kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat, Mbak. Oke, sehat ya, alhamdulillah. Nah, ini kan Mas Nando, saya manggilnya Mas saja ya. Ya, Mas saja. Mas Nando sebagai owner dari Rumah Jamur Ya, Nando Rumah gitu. Jamur Nando. Nah, awal mula Rumah Jamur Nando berdiri ini gimana? Ya, awal mulanya kita berdiri itu dari tahun 2015 bulan Desember sih, Mbak. Nah, tepatnya itu kita berdiri itu awal mulanya hanya sebagai tempat budidaya jamur ya. Budidaya jamur saja, dan ini idenya pun timbul tidak sengaja kalau saya bilang. Karena itu tuh karena kebetulan saya hobi juga. Dulu basic kuliahnya S1, S2 yang dari pendidikan biologi, kemudian di sebelah rumah ada lahan kosong. Ya pertama kita manfaatkan untuk ini membudidayakan jamur saja. Jadi memproduksi jamur segar. Itu 2015 hingga 2016. Nah, kemudian di 2017 timbul sebuah ide ataupun inspirasi kreatif. Kita membuatnya menjadi tempat wisata. Nah, ini pun idenya timbul tidak sengaja sebenarnya. Karena ketika 2017 pernah dikunjungi oleh seorang teman dan dia mengatakan, "Mas Nando, kita mau wisata dong ke tempat jamur ya Mas Nando." Nah, saya terkejut dong karena waktu itu kan kita belum tempat wisata, hanya sekedar tempat budidaya saja. Nah, tapi setelah dia datang itu, saya berpikir ini kayak kalau di Pekanbaru kita bikin tempat wisata edukasi Rumah Jamur Nando, keren juga nih gitu kan. Karena kan kalau kita lihat peluang di Pekanbaru ini kan secara tempat wisata sekarang ya, di tahun itu ya di 2017 itu masih agak apa ya, kering kalau saya bilang. Masih langka gitu. Nah, sini saya melihat ada peluang, dan jamur ini juga masih suatu hal yang unik gitu kan, dan juga adalah suatu makanan yang sehat. Makanya saya tertarik membuat wisata edukasi Rumah Jamur Nando yang basic kita memang adalah UMKM tapi bisa diwisatakan ya. Kita di sana bisa kita bisa belajar tentang cara mengenal jamur, cara budidaya jamur, ada prakteknya, panennya, hingga mencicipi olahan-olahan khas jamur gitu, Mbak. Harus jamur gitu ya. Nah, ini kan awalnya Mas Nando Iya. bikin rumah jamur, rumah edukasi jamur ini emang untuk dibudidayakan saja ya. Iya, benar. Itu untuk budidaya sendiri kah atau memang untuk diperjualbelikan sebelumnya gitu? Kalau untuk awal mulanya memang sengaja untuk diperjualbelikan, memang dikomersilkan seperti itu. Tapi memang hanya fokus awalnya dulu hanya jamur segar itu. Jamur segarnya saja. Tapi kalau sekarang tidak lagi itu. Sudah mencapai ke turunan-turunannya, olahan-olahannya. Udah diolah lagi Iya, gitu ya. benar. Nah, menurut Mas Nando sendiri kendala dari mengembangkan jamur ini itu sendiri apa? Ya, kalau kendalanya itu ya dari faktor teknis dan non teknisnya. Kalau dulu dari awal mulai kita memulai, kita untuk jamur itu sendiri ya, untuk membuat media itu perlu perlakuan yang agak steril, beda sama tanaman itu. Jadi kita dulu ketika awal-awal pernah mengalami kegagalan ya, ketika kita membuat media tanamnya ya banyak yang terkontaminasi sehingga gagal panen, atau kalaupun panen hasilnya tidak maksimal. Itu satu. Kemudian dulu ketika awal-awal 2015 itu, ketika 2015 kita sudah panen, sudah berhasil. Cuma agak kesulitan memasarkan karena dulu orang masih belum terlalu kenal lah sama jamur di ketika tahun 2015-16 itu. Nah, di situ ada tantangan tersendiri gimana kita mengenalkan orang tentang ini loh jamur banyak olahannya gitu. Nah, ini tujuan dibuat tempat wisata itu adalah sebagai channel untuk mengedukasi orang, mengedukasi pasar bahwa jamur ini banyak loh olahannya, bukan cuma sayur doang gitu. Ternyata responnya bagus. Sampai hari ini 10.000 orang adalah yang berkunjung ke Rumah Jamur Nando dari awal buka
tempat wisata dari 2017 hingga sekarang. Dari 2017 Selalu meningkat per tahunnya. selalu meningkat Mm-mm. untuk kunjungannya itu ya. Iya. Nah itu biasanya yang datang berkunjung ke Mm-mm. rumah Jamur Nando itu memang Mm-mm. dari kalangan mana aja gitu? Kalau untuk kalangan mana aja, sebenarnya kita tuh umum sebenarnya. Cuma kalau yang lebih sering, kalau kita lihat dari statistiknya, yang berkunjung itu memang lebih sering dari kalangan seperti anak-anak sekolah, mulai dari PAUD sampai ke jenjang SMA, dan anak-anak mahasiswa atau kuliahan seperti itu. Tapi kita juga terbuka untuk umum ya. Kita juga sering dikunjungi oleh ya dinas-dinas seperti itu, dari penggiat-penggiat UMKM gitu. Jadi kita juga terbuka untuk umum. Tapi kalau dibilang yang mana paling dominan itu anak sekolah, karena kan judulnya wisata edukasi. Edukasi gitu kan. Nah untuk awalnya ini Ya. membuka wisata edukasi ini ada kendala nggak dari Mas Nando sendiri untuk memperkenalkan ke masyarakat gitu? Kendalanya itu dulu sih, mungkin dulu ketika di awal ya, kita belum, masih cenderung promosi itu belum terlalu gencar ya. Dulu masih sekedar banyak di offline-nya, mulut ke mulut itu. Tapi semenjak kita dari di 2017, di 2018 kita lebih ini giat di media sosial, ya alhamdulillah orang makin kenal gitu. Jadi dulu awal mulai kenal tuh ya masih ini payah mengenalkan ke orang, karena kita dulu memang masihnya juga main-main offline gitu. Tapi semenjak kita ubah strategi pemasarannya offline online, dan kita juga giatkan di online, kita selalu promosi berkala, ya terjadi peningkatan signifikan gitu Mbak. Peningkatan signifikan untuk kunjungan gitu ya. Iya. Nah terus dari kendala itu tadi kendala untuk mengedukasi masyarakatnya sendiri gitu kan. Nah menurut Mas Nando sendiri untuk budidaya jamur di Pekanbaru itu gimana sih peluangnya? Kalau saya bilang peluangnya sangat besar. Karena gini, karena di Pekanbaru ini kalau kita bilang masih kekurangan sih kita Mbak. Karena kebetulan saya juga sebagai ketua petani jamur di Riau, itu memang Pekanbaru sendiri kita kadang saking masih kurangnya, kadang masih nerima operan dari provinsi sebelah gitu. Karena di tempat kita belum, kadang ada masa kurangnya gitu. Jadi kadang ngambil dari sumber gitu. Jadi ini kan membuktikan bahwa di Pekanbaru khususnya dan di Riau umumnya memang masih membutuhkan jamur ya. Terlebih lagi orang kan sudah sekarang paham pola hidup sehat. Jadi pilih makanan-makanan sehat. Salah satunya adalah jamur gitu. Makin banyak dikenal, ya pasarnya makin terbuka luas gitu. Nah, kalau untuk di iklim Pekanbaru sendiri untuk budidaya jamur itu gimana? Ya, kalau kita bilang iklimnya memang Pekanbaru ini relatif panas sih kalau saya bilang ya. Mungkin 28 ke atas ya kalau suhu Pekanbaru ya, saya nggak ngukur juga sih. Tapi panas lah gitu ya. Nah cuma ini bisa kita akali. Bagaimana jamur ini kan memang habitat aslinya hidup di tempat yang lembab. Nah itu kita akali dengan cara menempatkan media tanamnya itu. Kalau ya kita tidak bisa langsung letakkan dia di tempat terbuka gitu ya, atau langsung di tempat yang ada atap sengnya, enggak. Kita harus modifikasi, kita akali bagaimana tempatnya ini bisa lembab, bisa sejuk. Ya misalnya kita gunakan daun rumbia, kemudian kita lakukan penyemprotan berkala, kemudian kita bikin rumahnya itu di tempat yang tidak langsung kena paparan matahari. Dalam artian ada pepohonan yang agak rimbun di situ gitu. Tapi kalau udah masuk suhunya, kelembabannya sesuai, insya Allah jamurnya tetap akan tumbuh seperti itu Mbak. Tapi ini akan berbanding lurus sih kalau saya bilang dengan harga jualnya. Ketika kita agak butuh usaha yang lebih untuk menumbuhkannya, harga jualnya juga akan naik gitu. Beda sama daerah-daerah yang mungkin ya cuma dibiarin aja tumbuh gitu. Gitu sih Mbak. Kalau untuk budidaya jamur sendiri ini termasuk sulit nggak sih menurut Mas Nando? Intinya kalau segala sesuatu udah dapat ilmunya, itu kalau menurut saya sih nggak terlalu sulit deh. Karena dulu mungkin kalau awal kita bilang sulit mungkin karena kita baru belajar, baru pemula gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, kita tahu treatment apa, perlakuan apa yang harus diberikan gitu. Intinya tidak terlalu sulit sih Mbak. Tidak terlalu sulit untuk membudidayakan. Dan relatif cepat sih kalau saya bilang. Untuk masa panen saja kita untuk dari awal sampai menuju panen pertama itu cuma butuh waktu 2 bulan.
Dari awal Iya. penanamannya ya. Cepat atau lambat? Ya memang nggak secepat makannya ya. Cepatnya makannya bentar aja. Iya, gitu itu kan menit. Iya, jadi itu dari Iya. awal Iya. pembibitan pertama sampai panen itu makan waktu 2 bulan. Kurang lebih 2 bulan. Itu perawatannya itu gimana? Kalau untuk perawatan sih kita setelah nanti ada namanya miseliumnya tumbuh, yang nanti kita tunjukin yang medianya itu. Setelah dia tumbuh, bawa apanya itu? oke, boleh saya bawa nih. Nah ini, nah ini yang namanya backlog jamur ya, media tanam jamur. Nah jadi setelah pertama awal mula kita memasukkan spora atau bibit ke dalam media ini dari serbuk kayu dan dedak dan kapur yang dicampur, yang sudah dikukus. Nah awal mula ini medianya berwarna hitam. Ketika kita berikan spora atau bibit jamur, itu akan putih, tumbuh hingga ke dasar. Dia menjalar ke media-medianya itu. Nah setelah sampai ke dasar ini kita buka ujungnya. Nah perawatannya itu gampang sekali Mbak. Kita tinggal membuka, ada nanti ujung tutupnya kita buka yang terikat dengan karet. Itu kita tinggal semprot pagi dan sore untuk menjaga suhu dan kelembabannya. Dan itu biasanya 1 atau 2 minggu setelah penyemprotan, nah itu kita bisa panen pertama gitu. Panen pertama. Setelah dia tadi putih semua ya medianya. Oh jadi ini awalnya dulu hitam dulu Hitam gitu dia Mbak, ya? kayak warna kayu. Hitam dulu warna Hitam kayu atau gitu. coklat gitu. Itu prosesnya bisa jadi putih ini tuh butuh waktu berapa? Kurang lebih 40 harian sih. 40 hari ya. Nah di sini Mas Nando emang membudidayakan jamur tiram saja kah atau ada jamur Iya. lainnya juga? Kalau untuk jamur yang kita budidayakan secara besar-besaran memang jenis jamur tiram putih dan coklat. Kalaupun ada jenis jamur yang lain yang kita tumbuhkan, itu ada dalam jumlah kecil. Misalnya kayak kemarin ada kita nanam jamur milky yang dari Taiwan, ada jamur lingce namanya, Jamur dari lince. Korea yang bisa dibuat kopi. Itu kita ada memang tanam sedikit, cuma itu hanya untuk edukasi. Adapun ada jenis-jenis jamur lain kayak shiitake, enoki, kemudian ada jamur merang, kuping, dan seterusnya. Itu kita buat semacam awetan gitu Mbak. Awetan gimana? Awetan basah yang dia itu ya kita bikin dia di dalam suatu misalnya toples kaca gitu kan, kita awetkan. Jadi itu jadi bahan edukasi untuk pengunjung, terutama para siswa yang berkunjung itu. Jadi mereka bisa lihat gak cuma gambar, mereka bisa sentuh, oh kayak gini loh jamur ini gitu. Teksturnya jamurnya teksturnya tadi tahu. gitu kan. Nah jadi kegiatan di rumah edukasi jamur Nando ini apa aja gitu? Nah kalau kegiatannya itu, kalau orang berkunjung itu ada 4 kegiatan utama Mbak. Kita pertama mulai dari pengunjung itu kita ajak untuk mengenali jamur, jenis-jenis jamur dan cara budidayanya. Kemudian setelahnya kita akan ajak mereka untuk praktik singkat. Kita akan simulasikan secara singkat, ya praktikkan juga tentang ya gimana sih cara budidaya jamur itu. Kemudian kita juga ada sesi untuk panen jamur. Jadi nanti di sana kita ajak pengunjung, ya 1 orang mungkin panen 1 media gitu. Kemudian juga ini bisa mencicipi olahan jamur. Misalnya kita ada produk apa nih? Oh ada crispy jamur, ada nugget jamur, ada es krim jamur, rendang jamur, bakso jamur, teh jamur. Bisa Mbak. Gak ada yang gak bisa Mbak. Jadi bisa dibikinin macam-macam makanan bisa dibikin juga macam-macam. Gitu ya? Nah itulah bentuk kita kan wisata edukasi. Jadi setelah orang tahu, oh jamur bukan cuma sayur loh gitu. Jadi mereka akan, oh ya deh saya beli jamur gitu. Jadi kita juga membantu petani jamur sih sebenarnya, memberdayakan petani jamur lain gitu. Kalau untuk petani jamur di Pekanbaru sendiri ini sepengetahuan Mas Nando ada berapa? Ya kalau untuk petani jamur di Pekanbaru itu ada sekitar belasan, sekitar 13 atau 14. Cuma kebanyakan mereka hanya berfokus pada memproduksi media tanam dan jamur segar saja. Tidak sampai ke olahan apalagi wisata seperti itu Mbak. Dan kalau untuk di Riau sendiri, kalau kemarin saya lihat sih ada sekitar 100-an orang sih dari Pekanbaru hingga Selat Panjang. Petani jamur di Riau iya. gitu ya. Nah ini kan dibikinin olahan macam-macam gitu ya. Itu olahannya olahan apa aja itu Mas? Olahannya itu ada crispy jamur. Crispy jamur itu kita ada, oke baik. Nih kita lihat gambarnya boleh. Crispy jamur kita ada dua macam sebenarnya. Ada yang gitu frozen, ada yang kering yang siap makan ya. Siap makan gitu. Kemudian ada yang ini frozen ya. Frozen ini tahan 3 bulan. Nah ini kalau bisa kalau kita mungkin mau nyemil tapi mau nyetok di freezer itu bisa. Ini tahan 3 bulan.
Kemudian yang lain-lain juga ada ini bakso jamur. Bakso jamur. Ini tinggal direbus agak 5 menit. Kemudian dikasih kuah bakso. Kemudian ada nugget jamur. Ini juga produk frozen. Dan ini ada beberapa produk lagi, cuma kebetulan lagi habis stoknya. Tuh ada rendang jamur, es krim jamur sama teh jamur gitu. Dan Es krim jamur. iya, jadi intinya olahan jamur ini sangat banyak sekali, Mbak. Jadi kenapa sih Mas Nando tertarik membuat olahan jamur gitu? Kenapa nggak biar jamur segar aja gitu? Karena gini, jamur ini makanan sehat, tinggi protein, apalagi jamur tiram ya, itu proteinnya di atas daging sapi. Nah, kita mau orang itu dia bisa makan makanan sehat, berprotein tinggi dengan cara yang nggak gitu-gitu aja gitu. Cara yang kalau sayur kan udah mainstream ya. Jadi kita mau cari yang dia enaknya dapat, sehatnya dapat gitu. Ini kita olah ke produk yang bermacam-macam. Biar nggak bosen juga iya, gitu ya. Bener. Oke, baik. Oke. Jadi biar nggak bosen juga diolahin macam-macam gitu. Ini aku penasaran sama es krim jamur dan teh jamurnya ini tuh gimana sih Mas apanya? Nah, kalau es krim jamur sih ya pada dasarnya base-nya sama seperti es krim lainnya. Kita menggunakan susu, menggunakan tepung maizena seperti itu. Dan jamur ini kita masukkan ke dalam apa ya? Cacahannya itu di dalam ya, dia sudah di blender. Nah, jadi jamur ini nanti akan ikut rasa es krim gitu, Mbak. Jadi kalau Mbak makan, Mbak gak akan sadar kalau itu ini jamur gitu. Karena sih pada dasar jamur ini makanan yang jenisnya itu tawar kalau saya bilang. Dia akan mengikuti apa sih rasa bumbu di sekitarnya. Misalnya kalau Mbak bikin rendang, itu nanti rasanya mirip daging sapi kata orang. Kalau dibikinin kayak crispy yang mungkin udah sering makan kayak rasa ayam kata orang. Ya intinya jamur ini dia ngikut rasa bumbu di sekitarnya gitu. Kalau untuk teh itu kita lebih ke ini sih apa namanya? Kita ada jamurnya khusus namanya Manchuria Gisevi jenis jamurnya. Nah, ini kita jamurnya ini dia itu kita menggunakan jamur, kemudian jamur ini dia media tumbuhnya itu dia di teh itu memang, Mbak. Jadi dia nanti akan mengfermentasikan teh itu minimal 7 hari kita fermentasikan. Nah, hasil fermentasinya itulah yang bisa kita buat untuk minuman. Dan kalau saya bilang rasanya enak sih. Segar-segar, asam-asam manis-manis gitu dia. Jadi emang jamurnya ini tumbuh di pohon tehnya kah atau memang bukan di pohon tehnya, di teh yang sudah kita buat. Kita tumbuhkan di media itu dia. Oh, jadi tehnya ini sebagai media tumbuhnya. Iya, kemudian hasil fermentasinya itulah yang dijadikan minuman. Dan rasanya tuh enak sekali. Saya ngomong enak cuma nggak bawa contohnya. Boleh lah ntar kapan-kapan kita coba gitu ya. Oke, boleh. Nah, ini kan Mas Nando juga bikin produk-produknya ini sendiri gitu kan. Itu mengolah sendiri berarti produk-produknya. Iya, olah sendiri. Jadi kita itu olah sendiri, kita budidaya sendiri, kemudian olah sendiri, ya diwisatakan gitu. Dan ini memang skala kita memang masih skala karena UMKM ya, masih ini sih rumah tangga juga. Kita memberdayakan masyarakat sekitar juga untuk ya mengolah produk-produk turunan ini. Nah, ini kan berarti Mas Nando juga bergerak pegiat UMKM gitu. Yeah. Nah, dengan adanya rumah edukasi wisata edukasi rumah jamur Nando ini dan Mas Nando mengolahnya sendiri itu gimana untuk perkembangan UMKM ya? Untuk perkembangannya maksudnya perkembangan ke UMKM lain atau gimana? Iya, untuk peningkatan UMKM-nya gitu. Ini kan juga meningkatkan masyarakat sekitar juga kan gitu. Nah, jadi kalau dibilang ini ya dengan adanya rumah jamur Nando ya setidaknya kita membantu masyarakat sekitar ya untuk ya dapat lapangan pekerjaan ya. Misalnya sampai hari ini kita punya 18 anggota yang kita berdayakan baik itu sebagai pengolah olahan jamurnya, sebagai pengolah media tanam jamurnya, kemudian sebagai tour guide ya, sebagai ini bagian kebersihan ya. Kita bisa merekrut orang jadinya. Dan juga itu untuk dampak ke lingkungan sekitar kita ya. Dan ini juga dengan adanya rumah jamur Nando kita membantu memperluas pasar para petani jamur dan mensejahterakan mereka. Karena ya sebenarnya saya juga membantu orang kenal jamur, otomatis orang kalau udah kenal suka beli. Kenal suka beli itu. Jadi terbantu juga, terberdayakan juga petani jamurnya gitu. Dan juga kalau untuk secara umum ke UMKM lainnya ya,
Mungkin juga bisa menjadi apa ya, memberikan motivasi lah gitu untuk UMKM yang lain. Wah, ternyata bisa loh kalau kita kreatif itu dikembangkan UMKM tuh kayak gini gitu. Bisa loh nilai jualnya naik dari yang semula yang mungkin kurang berharga, agak berharga, makin berharga gitu. Intinya kreatif. Jadi memang harus meningkatkan ekonomi sendiri ini memang Iya, harus kreatif. iya gitu ya. benar. Nah, kalau kita udah ngomongin ekonomi berarti kita ngomongin omset gitu kan. Iya. Sedikit ngomongin omset gitu. Iya, heeh. Dalam untuk olahan jamurnya sendiri ini Mm-mm. Mas Nando bisa menghasilkan berapa sebulannya gitu? Kalau ditanya berapa, nggak tentu sih Mbak ya kalau omset ini. Kadang tinggi kali gitu. Kalau pas tinggi kalinya Iya. enak gitu. Ya pokoknya naik turun sih. Ya kadang bisa di rentang ya 20 sampai 40. 20 sampai 40 itu sih udah include semuanya sih kalau saya bilang ya. Udah sama yang Iya, lain-lainnya dan gitu ya. paling sekitar HPP-nya, harga pokok produksinya paling sekitar 30 atau 40% dan selebihnya adalah profitnya gitu. Tapi ini juga kita akui karena sekarang kita sedang masa pandemi, ini juga berdampak sebenarnya. Apalagi di sektor wisata kan ya. Karena kan yang namanya sekarang kan apalagi kemarin itu ya kita kan tidak boleh mengumpulkan orang dalam jumlah banyak gitu. Makanya memang wisata ini agak menurun trafficnya. Dan juga ini berdampak ke UMKM juga sih. Karena kalau saya bilang UMKM sama wisata itu gini. Jadi kalau wisata agak gitu nurun ya. gitu kan, UMKM juga kena dampaknya nurun gitu. Karena kan orang ya kurang belanja gitu. Memang mindset orang kalau udah di tempat wisata itu kan bawaannya jajan gitu. Jajan gitu. Siapa aja lah gitu kan. Iya. Kita mungkin pergi kemana gitu. Ya minimal ada dong berapa 100.000 atau berapa jajan gitu kan. Nah itu sementara yang orang mau jajan itu lagi nggak ada gitu, bukan lagi nggak ada, lagi nurun gitu maksudnya. Lagi nurun apa pemasukannya juga. Tapi kalau di masa normal kayak yang saya bilang tadi sih Mbak, kurang lebih. Berarti kalau Mas Nando dapat dalam sebulan itu 20 sampai 40 juta, berarti memang jamur ini nih cukup menghasilkan gitu ya. Ya, cukup menjanjikan. Cukup menjanjikan juga gitu. Nah, kalau untuk di Pekanbaru sendiri setahu Mas Nando yang ada wisata edukasi jamurnya ini Mas Nando sendiri kah atau gimana? Kalau untuk yang pertama dan satu-satunya memang kita. Kemarin saya juga ada sih menilik beberapa yang coba-coba mulai buka, tapi mereka kalau saya bilang kurang konsisten. Jadi ya sempat ada terus menghilang tanpa kabar gitu. Inti kurang konsisten sih kalau saya. Euforia di awal aja gitu ya. Kurang konsisten. Nah, apa sih menurut Mas Nando dari teman-teman yang lain sudah coba ikut buka rumah edukasi sendiri, apa sih yang jadi kendalanya menurut Mas Nando sampai mereka mundur teratur gitu? Kalau saya bilang sih mungkin kendala mereka ini kurang dipublikasi sih Mbak. Kurang dipublikasi sama kurang konsisten dipublikasi. Ya namanya kita kalau saya bilang ya jantungnya bisnis itu kan dipromosi gitu. Ya kita memang harus jemput bola kalau saya bilang. Kita jangan berharap oke lah kita udah bikin tempat kita punya gitu. Tapi kita nggak pernah promosikan, ya gimana orang mau tahu gitu kan. Jadi ya memang kan? Gencar dipromosi. Harus jemput bola, gencar dipromosi. Ya kita juga perbaiki ini kita kan tempat kita gimana biar bisa dikunjungi gitu. Jadi ya sama-sama di kita yang kita juga kita perbaiki. Kemudian di target pasarnya juga kita promosikan gitu. Ya jangan sampai kita hanya nunggu bola kalau saya bilang. Kita jemput lah bola itu di mana itu. Nah setelah dijemput baru kita arahkan ke tempat kita gitu. Dan konsisten tentunya. Jangan hanya sekedar kalau bahasa apanya ya panas-panas teh ayam itu hanya di awal panas sedingin itu. Jangan sampai kayak gitu. Harus konsisten. Ya apapun bisnis itu intinya konsisten gitu. Nggak bisa hanya sekedar kalau saya bilang bisnis-bisnis yang kuat dan hebat itu dia nggak bisa dibangun sehari 2 hari Mbak. Iya benar. Ya apalagi cuma musiman, apalagi cuma ikut-ikutan orang bikin ini kita bikin ini. Sementara kita belum punya pengalaman di sana, belum punya ilmu tuh. Jadi kita butuh konsisten, butuh ilmu juga dan butuh mental pastinya. Iya. Karena kalau mental kerupuk jangan dulu deh ya. Karena nanti gini sekali kena ya udahlah aku nggak mau lagi. Padahal cuma sekali doang. Jadi memang kalau menurut Mas Nando sendiri memulai bisnis ini memang harus konsistennya dulu. Iya, konsisten dan punya mental. Karena di luar banyak yang akan kita hadapi. Mungkin cemoohan orang,
Ya banyak lah, itu yang harus kita hadapi dan gimana kita tetap bisa yakin dengan kemampuan kita bahwa kita bisa gitu. Nah, kalau kayak kata Mas Nando tadi, Mm-mm. mungkin banyak yang harus kita hadapi, cemoohan Mm-mm. orang, Ya. omongan orang gitu. Nah, berarti selama ini pernah dapat cibiran-cibiran kayak gitu nggak? Alah jamur doang gitu. Ya, kalau dibilang ada pasti ada dong, Mbak. Tapi saya tidak merespon itu negatif ya. Saya merespon itu positif. Berarti mereka ngeliatin, berarti mereka ngomong itu ke kita, berarti mereka peduli sama kita. Iya. Mereka perhatiin kita, sementara dia lupa perhatikan diri dia sendiri gitu. Ya kalau saya sih ambil hikmah dan positifnya aja. Mereka peduli sama kita dan ya jadikanlah ucapan-ucapan orang itu sebagai ya motivasi untuk kita bahwa yang mereka katakan itu tidak benar. Dan nanti biarlah bukti yang berbicara, kita nggak usah keluar-keluar. Dan biar yang paling seneng ada saat nanti mereka yang datang ke kita, ya iya ya gini ya gitu, udah Malah- tinggal senyum-senyumin aja gitu. malah belajar gimana Iya. membudidayakannya Uh-uh. gitu ya. Nah, ini Mas Nando sampai sejauh ini Mm-mm. gitu kan. Pasti kan ada jatuh bangunnya, berdarah-darahnya. Itu tuh gimana ceritanya gitu? Sharing-sharingnya kita. Iya, gitu. berdarah-darahnya itu ya itu tadi sih Mbak, ketika di awal dulu saya ulangi lagi ya, kita ketika memproduksi media banyak gagalnya, jadi banyak ya lumayan banyak juga modal kita yang amblas gitu ya. Kemudian setelah panen bingung masarin kemana karena kurang relasi kan ya, akhirnya kita dulu pernah lah makan setelah panen jamur banyak, kita tempat pembuangan memasarkan itu kurang gitu. Ya, akhirnya kita makan jamur sekeluarga, mau jamur seminggu makan jamur. Kita bagi-bagi ke tetangga. Nggak apa-apa kita bagi ke tetangga. Kan minimal dapat doa kan. Iya. Dapat doa dan ya bantu-bantu promosi lah gitu. Jadi banyak sih suka dukanya. Tambah lagi dicemooh orang ya. Ya betul sih kayak Mbak bilang tadi, apa sih jamur doang gitu kan. Ya itu kan mereka ya mungkin karena saya ini aja sih berpikiran positif aja, mungkin mereka belum tahu gitu. Dan nanti saatnya mereka akan tahu gitu. Kalau misalnya jamur ini juga Iya. lumayan gitu ya. Iya. Nah, kalau di Rumah Edukasi Nando sendiri itu punya Wisata lahan- edukasi rumah jamur Nando. Oh ya, wisata edukasi Rumah Jamur Iya. Nando itu lahannya berapa luas ya? Kalau dibilang luas sih nggak luas sih Mbak. Kita hanya sekitar 800 meter persegi. Tapi kita tempat itu sangat bersih, rapi dan tertata gitu. Dan kita tidak hanya sekedar kita banyak ininya sih, ada kursi tamannya, ada kursi-kursinya, ada tamannya. Intinya taman, kita seperti taman. Ada kursinya, ada mejanya, bahkan ada panggung juga. Panggung untuk Ada pendopo 2 panggung untuk ini. Kita bisa untuk konsep akad wedding, garden party gitu. Oh, jadi kayak garden party Iya, gitu first ya. projectnya itu di September kita nanti open. Oh, di September ini berarti Iya. nanti di Rumah Jamur Nando Jamur Nando sudah udah mulai bisa open untuk ini wedding ya, venue party. wedding sama akad. Nanti kalau siapapun yang tertarik mungkin bisa. Ini. Alamatnya ini di mana, Mas? Alamat kita di Jalan Harapan Raya Ujung, di Jalan Singkong, Gang Singkong nomor 3. Itu kita kalau di teman-teman mungkin tahu Alamayang, itu kita 1 kilo setelah Alamayang. 1 kilo setelah Iya. Alamayang gitu kan. Berarti untuk venue Wedding. wedding ini tuh gimana ya? Iya, kita sekedar gini, kita membuka layanan tempat mungkin bagi WO yang ingin jadikan venue yang baru, yang unik dengan konsep garden party ya, pesta taman, ataupun mungkin intimate wedding kalau anak muda sekarang bilang. Ya itu bisa gitu, kita akan sewakan tempatnya. Kemudian juga ada ya fasilitasnya tuh seperti kita ada panggungnya tuh sudah ready, sudah ada atapnya juga gitu, semi outdoor sih namanya. Semi-outdoor ya. Kemudian lengkap dengan meja tamannya, pendoponya, dan juga ada ininya sih, kamar yang bisa dipakai untuk calon pengantin itu istirahat gitu di situ. Jadi cocok lah kalau mau nyari yang suasana baru itu. Kalau mungkin di ruangan kan udah terlalu biasa. mainstream itu kan, dengan sekat-sekatnya. Kita coba menghirup udara segar sedikit. Serius, cantik. Boleh nanti kapan-kapan. Iya gitu boleh. kan. Atau Mulai Mbak September. mau jadi ini booking? Boleh nanti. September ini berarti open ya. Iya, 20 September. 20 September open sudah untuk weddingnya. Yes. Nah, selain itu ada apa aja lagi di sana? Apalagi ya. Ya kurang lebih kayak gitu sih Mbak. Ya bisa ya intinya juga bisa ya nggak cuma untuk akad sama wedding gitu ya. Juga bisa dipakai untuk ya
bisa sebagai, kalau saya bilang nanti kedepannya juga sebagai semacam kafe, tapi Cafe, dengan konsep yang hijau-hijau gitu. cafe, garden cafe gitu ya. Yes, jadi juga bisa lihat jamurnya. Tentunya juga ada menu olahan jamur itu kan. Kalau suntuk boring di kota kan, capek dengan kerjaan, Dengan bisa hiruk makan pikuk. siang pergi ke sana kan dengan suara gemericik air, ya bunyi-bunyi burung gitu. Kayak Jadi gitu, kan Bro. ada yang memang outdoor gitu ya Iya, Mas ya. Outdoor gitu ya. Nah, untuk eh harga jamur segarnya tadi itu Oke. gimana? Jamur segar dan jamur olahannya ini Oke, tadi. baik. Ini nggak apa-apa nih promosi nih. Enggak apa-apa Ya kalau untuk harga sih, kalau untuk jamur segar, kalau di harga normal kita mulai dari 40.000 per kilo. per kilonya. Cuma kalau untuk harga langganan, mungkin teman-teman punya usaha gitu kan, bisa harganya bisa kita atur. Tergantung quantity sih ngambilnya nanti. Tuh. Kemudian kalau untuk produk olahan, kalau untuk harga kita mulai dari harga, lihat produknya sih Mbak. Kalau semacam es krim gitu, biasanya kita mulai dari 5.000 rupiah per cup Per kalau es cup, krim. Kalau cup teh berapa? cup berapa ya? 65 mili kalau saya nggak salah. Kemudian kalau untuk teh yang ukuran 100 mili lebih itu kita mulai 10.000 per botolnya itu. Kemudian kalau untuk crispy kering itu 15.000 per packnya. Kalau untuk nugget frozen, jamur crispy frozen sama bakso frozen itu kita mulai dari 25.000 untuk yang pack ukuran 1/4 kilo, 250 gram. 250 gram itu. Kurang lebih kayak gitu. Ini dipasarkannya di rumah edukasinya aja atau ada outletnya juga? Ya, kalau untuk sekarang sih kita fokus di wisata edukasi Rumah Jamur Nando saja, sama di online juga. Kalau dulu sempat kita pernah ada di ini sih, di toko oleh-oleh, ada di apa namanya, ada beberapa outlet yang kayak jamur crispy nih, kita punya beberapa titik. Tapi sekarang kita fokus di lokasi kita dulu aja gitu. Cuma kalau ke depan memungkinkan lagi untuk buka outlet, kita mungkin akan coba. Tapi untuk sementara fokus di sini dulu aja. Karena di situ pun kita mungkin masih kurang juga sebenarnya gitu. Kurang dalam artian kata Kurang gimana? dalam artian kayak misalnya nih orang lagi wisata lagi rame-ramenya gitu. Kita kekurangan stok bahan baku itu. Stok bahan baku buat Ya, misal jamur kan, misal kita butuh sampai, misal lagi rame kunjungan, oh bisa sampai 30-40 kilo sehari gitu. sekali kunjungan habisnya gitu. Iya. Karena kan orang berkunjung pasti dia beli jamur segar, beli olahan gitu. Jadi memang difokuskan dulu untuk di tempat dulu Iya, gitu difokuskan dulu gitu. Cuma kalau kemungkinan ke depan peluangnya ada kan, dan pasar memang sangat membutuhkan, kenapa enggak kita tambah outlet gitu. ya. Tambah outlet gitu ya. Nah, kalau untuk apa tadi namanya yang untuk budidaya apa media tanam Iya. jamurnya itu? Heeh. Itu Mas Nando ada berapa? Kapasitasnya gitu maksudnya. Nah, Kalau untuk kapasitas di Rumah Jamur Nando sendiri itu kita kalau daya tampungnya kalau penuh itu bisa nampung 15.000 media. 15.000 Media tanam tadi atau backlog jamur tadi. Cuma kita gini Mbak, kita itu Rumah Jamur Nando budidaya jamur tidak hanya sekedar di situ saja. Kita punya beberapa petani yang kita itu bermitra dengan mereka dan bekerja sama tentunya. Dan seperti ini, saya misalnya melatih beberapa kakak atau beberapa orang untuk budidaya jamur. Nah, ini kita latih mereka, kemudian mereka ya setelah bisa mereka besarkan jamurnya, mereka rawat gitu kan. Nah, kita juga akan bantu pasarkan, termasuk kita juga akan ambil kalau kita perlu gitu. Jadi gitu. Jadi bukan hanya di situ saja, kita juga memberdayakan masyarakat ataupun petani lain gitu, yang kemudian kita bantu ambil hasilnya untuk bahan baku kita. Jadi memang membantu Iya. memberdayakan petani-petani Yaps, juga benar. ya gitu. Uh-uh. Nah, terus gimana sih kerja sama mitra sama petani-petaninya ini gimana apanya? Kerjasamanya ini sih kita melatih mereka seperti itu, mendampingi mereka. Ya kemudian hasilnya kita bantu ambil gitu. Ya tentunya dengan ya ada harga sesama inilah mitra gitu. Jadi ada ketentuan harga antara mitra sama mitra sekian, kemudian mitra ke pasar lepas sekian gitu. Jadi intinya kita dapat bahan baku dari mereka, ya bentuk kerjasamanya ya simbiosisnya kalau bahasa biologinya, simbiosis mutualisme. Kita dapat bantuan bahan baku dari mereka, supply, kemudian mereka terbantu dengan ya produk mereka terbeli gitu. Jadi memang Ya. Simbiosis mutualismenya saling membantu Yaps, gitu. benar. Nah ini kan Mas Nando kan juga sebagai ketua petani jamur gitu kan.
Nah, prestasi apa aja sih yang udah Mas Nando raih selama ini? Selama berkecimpung di perjamuran Berkecimpung ini. ya. Kalau untuk prestasi sih saya kronologikan ya. Dari 2018 sih pertama kita ikut event award gitu. Mhm. Kita pernah dapat juara 1 tingkat provinsi. Nama ajang itu Satu Indonesia Award. Kita Satu dapat juara Indonesia. 1 tingkat provinsi bidang kewirausahaan atau UMKM. Mhm. Kemudian dapat 80 besar nasional di tingkat nasional dari 6.000 peserta ketika itu. Itu dari PT Astra Internasional. Kemudian juga pernah kita jadi ini lomba di masih tingkat Riau juga. Nama lomba itu Youth Entrepreneur Challenge. Mhm. Itu kita dapat juara harapan 2 dari Rote Institute. Kemudian 2019 kita juga ada dapat juara dari Bank Indonesia. Lomba ini pengusaha muda syariah juara 3. Pemuda. Kemudian ada dari ini Balitbank Kota Pekanbaru, kita lomba kreativitas dan inovasi masyarakat juara harapan 2. Kemudian ada juga jadi ini sih semacam 300 peserta terpilih untuk ini ikut lomba wirausaha muda mandiri dari Bank Mandiri. Kita terpilih 300 orang senasional. Sama ada finalis kemarin di Festival Ekonomi Syariah dari Bank Indonesia. Kurang lebih itu sih Mbak yang beberapa yang agak-agak lumayan lah. Ada beberapa lagi Yang yang oke-nya gitu oke. ya. Berarti Mas Nando juga tergabung di pengusaha pemuda syariah ini apa gimana? Itu kemarin tuh lebih ke kompetisi gitu sih Mbak. Mhm. Kalau untuk yang lain-lain kita juga ada sih semacam komunitas. Saya juga gabung ya, kayak misalnya yang udah besar ya, itu ada kayak TDA Pekanbaru namanya, komunitas tangan di atas. Nah itu Tangan kita di kurang atas. lebih ada 27.000 anggota senasional. Dan TDA Pekanbaru ini gimana? ya kita itu kumpulan ini sih pengusaha-pengusaha, mulai dari skala mikro Mhm. sampai yang besar gitu. Mulai mungkin yang dari omsetnya belum ada sampai udah mungkin MM-an gitu. Dan situ di sana kita memang untuk ini sih kalau saya bilang memang pengembangan diri lah. Mhm. Sama kita di sana juga akan dibimbing oleh mentor-mentor yang udah expert lah di bidangnya gitu. Banyak sih sebenarnya di ini di tempat kita gitu, ada TDA, mungkin yang lain mungkin ada HIPMI ya, ada mungkin Pekanbaru Berdaya, ada UMKM Berdaulat, banyak lah namanya. Udah menjamur kalau saya bilang. Menjamur juga Udah gitu ya. menjamur. Promosi jadi ini. Nah ini Mm-mm. Mas Nando bisa sampai sebesar ini gitu kan. Berarti kan memang Mhm. ada dukungan dari pihak lainnya gitu. Iya. Nah itu apa sih yang bisa bikin Mas Nando bisa jadi seperti ini gitu? Oke. Nah kalau dibilang apa dukungan atau motivasi terbesarnya, Mhm. oh ini pihaknya Mbak ya. Iya. Ya tentu pertama kan kita ya meniatkan kita berusaha itu untuk, kalau saya ya meniatkan usaha itu untuk kita kan cari ridhonya Allah gitu kan ya. Mhm. Dan intinya gini sih, kalau orang intinya gini, saya memandang kalau seseorang berwirausaha tuh dia banyak yang bisa dibuatnya gitu. Ya, kita mungkin bisa lebih menebarkan banyak kebaikan kan, karena sesuai dengan hadis kan, khairun nas anfa'uhum linnas, baik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Menurut saya pengusaha itu bisa menebarkan kemanfaatan lebih besar gitu ya. Saya sebenarnya basicnya itu kan kalau diikutin bisa jadi guru gitu Mbak ya. Cuma kan saya kan tidak mengajar sekarang ya, Iya. maksudnya tidak mengajar di sekolah formal gitu. Nah tapi ketika saya jadi pengusaha, saya kan bisa ya kalau pengusaha bisa mau dia buat sekolah gitu kan, mau jadi guru juga bisa. Tapi kalau guru kan mungkin belum tentu bisa bikin sekolah kan. Tapi pengusaha bisa bikin sekolah dan bisa juga jadi guru gitu. Jadi manfaatnya lebih luas. Ya pertama kan kita kalau saya bilang ya, support system pertama itu kita mendengar karena Allah. Ya Allah. Kemudian Rasul tentunya. Karena kan sesuai dengan ini mungkin hadisnya doif tapi nggak apa-apa untuk motivasi. 9 dari 10 pintu rezeki adalah dari berdagang gitu. Nah, seharusnya kita ya mungkin bagi teman-teman yang muslim, kita yang umat muslim lebih ini loh sunnah yang mungkin terlupakan gitu. Ya itu ayo dilakuin itu. Itu yang pertama, yang utama. Dan kemudian selanjutnya adalah orang tua tentunya, support system saya. Karena saya yakin ya apapun pencapaian yang saya raih hari ini adalah salah satunya berkat doa orang tua, terutama ibu saya gitu. Ya, karena kita nggak bisa apa-apa kalau nggak didoain sama orang tua, dan doanya orang tua itu
Langsung. menembus langit gitu Mbak. Jadi apapun tanyalah sama pengusaha-pengusaha sukses itu kan, kayak mungkin Pak Khairul Tanjung, coba lihat bagaimana kedekatan dia sama orang tua gitu, luar biasa sekali gitu. Jadi gitu sih. Walaupun dulu sempat awal-awal orang tua ini saya bilang menjadi penghalang sih. Penghalang dalam artian gini sih. Mungkin bukan penghalang. Mereka kurang percaya gitu. Karena kan apa ya? Namanya orang tua mungkin cemas kan kalau anaknya bikin usaha kan. Udahlah, nggak usah lagi. Nanti gini. Orang tua pengennya yang pasti. Iya, mau gitu yang ya. pasti gitu. Ya padahal sebenarnya nggak ada yang pasti di dunia ini Iya. selain ketidakpastian itu gitu. Iya. Jadi mungkin orang tua tuh ya intinya orang tua tuh mungkin bukan menghalang sebenarnya. Hanya mereka itu cemas dan butuh diyakinkan. Ya kita itulah tugas kita sebagai anak, meyakinkan bahwa kita memang bisa loh. Oh ini memang ada loh hasilnya gitu. Memang ada Dan akhirnya setelah saya bisa meyakinkan dan sudah nampak juga progresnya, akhirnya orang tua sendiri menjadi support system yang terkuat juga gitu Mbak sampai hari ini. Gak sampai di sini kalau nggak pakai doa orang tua gitu ya. Bener. Nah terakhir mungkin Udah terakhir ya. udah lumayan lama juga ini. Apa sih pesan Mas Nando buat teman-teman pengusaha lainnya gitu? Oke, saya pesan cuma 3 doang ya. Untuk 3 orang deh. Pertama untuk yang teman-teman yang baru mau memulai usaha, hanya 2 pesan saya, mulai sekarang. Mulai sekarang. Jangan nanti entar besok-besok ya. Karena ya kebanyakan ya anak muda hari ini dia udah kepikiran ide, cuma nanti ketika eksekusi mereka nguap gitu. Kita ini yuk bro, bikin ini oke gitu. Ditanya sebulan lagi, jadi bikin ini. Nggak usah lah. So, jadi mulai sekarang yang baru mulai. Jangan ntar idenya nguap gitu kan. Iya. Jadi habit juga kan gitu. Iya benar. Yang ntar aja. Kemudian yang lagi udah terjun di usaha, tetaplah konsisten dan komitmen di usahanya. Tetaplah berjuang. Karena masa-masa awal itu, terutama mungkin yang baru setahun 2 tahun, itu memang masa-masanya kita untuk berdarah-darah. Jadi tetaplah konsisten, ya tetaplah berjuang gitu sampai nanti akhirnya kita menemukan kesuksesan itu yang lagi berusaha. Jangan gampang loyo hanya karena 1 atau 2 problem gitu. Oke. Karena pengusaha yang kuat gini, karena pelaut yang hebat tidak terlahir dari gelombang-gelombang yang kecil. Atau gini, karena bisnis ataupun usaha yang omset miliaran tidak bisa dibangun dengan mental recehan, saya bilang. Kemudian yang ketiga, untuk yang udah mungkin berjaya, tetaplah jadi pengusaha yang rendah hati dan sadarilah semua ini hanya titipan. Ya jadi nggak usah sombong lah. Nggak usah sombong sama pencapaian gitu ya. Tetap belajar ya. Jangan pernah malas belajar, karena intinya ketika kita berkomitmen menjadi pengusaha, atau nggak pengusaha aja sih, intinya menjadi manusia lah, itu arti kita sudah komitmen untuk menjadi pembelajar seumur hidup. Dan batas berhenti kita belajar hanya 1, ini ketika kita sudah masuk di liang lahat gitu sih. Kita jangan pernah bosan belajar. Jadi emang harus belajar terus gitu ya. Bener. Jangan nyerah, jangan males gitu ya. Oke, untuk waktunya makasih Mas Nando. Iya, siap Mbak. Udah ngasih waktunya, udah ngeluangin waktunya untuk hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang didapat dari teman-teman semua dari podcast kita pagi ini. Oke, saya tutup hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.